mau imunisasi capir. Rencana acara saya bulan depan. Maaf, namanya sebelumnya siapa? Monica. Nama pasangannya? Nugraha. Persiapannya nikah bulan depan. Ya. Monica tinggal di Kota Dulu. pasangannya Putrajaya. Jadi sebelumnya sudah pernah waktu sekolah ada dapat imunisasi? Ada. Berapa kali? Sekali. Berarti sekarang kita di persiapan pernikahan sekarang sudah ada untuk pemberian imunisasi DT pada calon pengantin, yaitu pada calon perempuannya. Yang tujuannya itu untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus saat pernikahan nanti setelah menjadi keluarga. Jadi pernikahannya di bulan depan. Bulan depan berarti seharusnya selama catin selama mau menikah itu biasanya pemberian imunisasi itu 2 kali, yaitu 1 bulan sebelum mau menikah dan sebulan lagi saat menikah. Jadi karena udah mepet waktunya pernikahannya di bulan depan di tanggal 10. Di tanggal 10 berarti seharusnya yang DT keduanya itu kita laksanakan setelah menikah lagi. Setelah pernikahan telah berlangsung itu jaraknya 1 bulan dari tanggal imunisasi DT yang pertama. Setuju? 3. Apakah setelah kami menikah kami bisa segera dapat rombongan untuk dengan usia kami yang sama-sama umur 27 tahun? Oh, berarti kalian sama umur 27 tahun. Sebenarnya kayak gini, di usia 27 tahun atau di atas 20 tahun itu tuh udah kematangan yang udah untuk reproduksi seorang wanita itu udah bagus. Jadi kalau untuk mendapatkan omongan itu nggak ada masalah gitu. Yang penting dari pihak perempuan dan laki-lakinya harus dengan gizi yang bagus, seperti misalnya yang cowoknya perokok gitu kan, hindari dulu, maksudnya bukan hindari, kurangi dari merokoknya. Biasanya yang 2 bungkus jadikan 1,5, kalau bisa jadi satu bungkus sehari gitu. Terus yang dari perempuannya yaitu ya harus dengan makanan yang seperti misalnya banyak makan buah, daging, ayam gitu, bukan harus setiap hari kita makan daging atau ayam, enggak. Jadi harus diselangi dengan gizi yang bagus. Terus hindari makan yang siap saji, seperti sekarang udah banyak yang makanan yang siap saji, mie goreng, banyaklah macam-macam yang di luar. Hindari itu dulu kalau emang segera mau dapat momongan. Terus dengan usia 27 tahun kalian ini sama-sama masih muda, otomatis untuk emosionalnya masih kurang stabil gitu kan. Yang namanya masih pasangan yang masih sama umur, otomatis pasti ada yang merasa, adalah salah satu di bagian kalian ada yang egois gitu. Jadi bagi yang pasangannya juga harus bisa untuk membimbing istrinya, apalagi pada saat proses nanti pasangannya menjadi itu mengalami kehamilan, itu nanti hamil, otomatis emosi yang perempuan dia akan tidak stabil, naik turun emosinya. Jadi harus pasangan yang laki-lakinya harus bisa menjaga moodnya perempuan gitu. Dan menjadi seorang ibu yang dalam keadaan hamil, dia butuh perhatian ya Pak Nugraha, harus ada perhatian dengan pasangannya gitu, harus bisa jaga moodnya gitu. Jangan sampai nanti terjadinya stres sehingga ada hormon pada ibu ini, hormon adrenalin itu tuh yang bisa terganggu. Kalau terganggu hormon pada ibu hamil saat persalinan, dia bisa jadi stres. Terus setelah persalinan ada namanya masa nifas, takutnya terjadi baby blues. Baby blues itu maksudnya seperti ini, dia tidak bisa menerima kehamilannya, tidak bisa menerima anaknya sendiri gitu. Jadi dia untuk menghadapi anaknya itu dia bisa stres, apalagi kalau misal anaknya menangis, dia langsung stres lebih duluan, karena dari awal kehamilan tadi dia tidak didukung, sama intinya suaminya tidak mendukung dengan keadaan istrinya yang lagi hamil. Jadi harus saling kerjasama gitu, baik antara suaminya maupun istrinya, dan juga ada dukungan dari keluarga, seperti itu Pak. Terima kasih. Nanti kita lakukan imunisasi ya Bu, di ruangan imunisasi. Setelah ini nanti kami akan ke bagian imunisasi.
Lanjut.